Dalam dunia maya yang terkadang gelap dan penuh ketidakpastian, kisah pilu seorang wanita pengencerit harus kehilangan nyawa usai 4 kali lakukan pengenceritan, berawal dari seorang pemuda yang kesulitan ekonomi menjajal layanan pengenceritan. Kisah ini menjadi sebuah keputusan keji membuatnya terjerat dalam kisah penghabisan yang mengguncang. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Aluna Sagita, berumur 26 tahun, tinggal di Batam, Kepulauan Riau. Dia memiliki sifat yang ceria, ramah, dan mudah bergaul. Pada bulan Juni tahun 2022, Aluna pindah ke Bali dan menetap di kos bernama Gria Tambora di Jalan Tukat Batanghari 1, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Kosannya dianggap sebagai tempat yang membuat tragedi ini bepetik terbalik mula, sangat bersih dan rapi. Ketika Aluna datang dan menempati kamar nomor 9 lantai 1, ia sedang hamil tanpa diketahui siapa suaminya. Sikap ramahnya dirasakan oleh penghuni kosan dan cleaning service, dan dia selalu menyapa saat bertemu, menjadikannya memiliki banyak teman. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober tahun 2022, Aluna melahirkan anaknya. Setelah melahirkan, tubuh Aluna kembali seperti semula dengan wajah cantik, tubuh ramping, dan seksi, menarik perhatian setiap pria yang melihatnya. Namun, ternyata Aluna bekerja sebagai wanita pengencerit dan mempromosikan dirinya melalui akun sosial media bernama Micet. Banyak pelanggan yang datang untuk menggunakan layanannya, dan dari situlah Aluna memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya yang baru dilahirkan. Saat Aluna sedang mengencerit tamu, bayinya dititipkan kepada temannya yang berada di kamar lain. Pada malam tanggal 31 Desember tahun 2022, Aluna mendapatkan seorang pelanggan yang ingin merasakan kenceritanya. Namun, ternyata pelanggan tersebut memesan Aluna untuk waktu yang lama. Setelah harga disepakati, Aluna dan pelanggan bertemu dan melakukan aktivitas pengenceritan di kamarnya. Lalu singkat cerita, pada malam itu, seorang teman Aluna yang bernama Sophie Aryani, 22 tahun, datang ke kamar dan mengetuk pintu. Namun tidak ada respon dari Aluna. Meskipun dipanggil berkali-kali, Aluna tidak memberi jawaban. Dengan adanya kecurigaan dan kekhawatiran bahwa sesuatu telah terjadi pada Aluna, Sophie Aryani melaporkan keamanan kosan untuk memanggil tukang kunci dan memeriksa keadaan Aluna. Pintu akhirnya berhasil dibuka, dan sesuai dugaan, tubuh tanpa busana Aluna ditemukan di samping kasur. Setelah penemuan tersebut, kejadian segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, ditemukan 4 alat pengencerit yang sudah terpakai dan 1 yang belum terpakai. Selain itu, tas korban berisikan alat make up, jam tangan, dan cincin juga ditemukan. Namun, 3 ponsel iPhone milik korban hilang. Tubuh korban segera dievakuasi, dan polisi melakukan penyelidikan dengan wawancara saksi dan pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan forensik, diketahui bahwa korban, yang nama aslinya Fitri, memiliki luka lecet, patah tulang lidah akibat lilitan kabel pada leher, dan luka dari benda tumpul. Melalui penyelidikan dan pelacakan, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi 1 terduga pelaku yang terakhir bertransaksi dengan korban. Polisi mendapatkan ciri-ciri pelaku dan, melalui pengembangan informasi, menemukan lokasi terduga pelaku di kosan di Jalan Serma Gede, Desa Dauh Putri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Pihak kepolisian bertindak cepat dan berhasil menangkap seorang pria bernama Raden Aryo Puspo Benowo, berusia 26 tahun, asal Blitar, Jawa Timur. Ternyata, pelaku berusaha kabur saat akan ditangkap, dan akhirnya polisi terpaksa memberikan kenangan seumur hidup pada kakinya. Pelaku sebelumnya pernah datang ke Bali pada tahun-tahun sebelumnya, namun kembali pulang ke Blitar pada tahun 2019, setelah pandemi mereda pada tanggal 26 Desember tahun 2022. Pelaku kembali ke Bali untuk bekerja di sebuah restoran. Ketika tiba di Bali, pelaku mengakui bahwa pada awalnya dia tidak memiliki uang. Bahkan, untuk mencapai tempat kerjanya, pelaku harus berjalan kaki dari kosannya. Keterbatasan finansial membuatnya sampai tidak mampu makan dan hanya bisa minum air keran. Pelaku mengaku nggak punya uang sama sekali. Dalam situasi desakan ekonomi tersebut,
pelaku memutuskan untuk mendownload aplikasi micet dengan tujuan mencari target dan mencuri barang milik wanita pengencerit yang ada dalam aplikasi tersebut. Sebelum menentukan targetnya, pelaku belajar tentang cara membuat orang pingsan. Setelah itu, pelaku mencari targetnya dan mengakui bahwa hubungan mereka hanyalah antara pelanggan dan wanita pengencerit, tidak ada hubungan spesial di antara keduanya. Setelah berkomunikasi dan berbalas chat, pelaku dan korban sepakat mengenai harga untuk layanan yang diinginkan. Pelaku kemudian datang ke tempat korban dengan berjalan kaki dari kosannya. Setelah berada di dalam kamar, keduanya memulai aktivitas pengenceritan dan pelaku mengakui mendapatkan cerotan dari korban sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali pertemuan, saat korban sedang beristirahat dan lengah, pelaku mengambil keputusan memilukan dengan menghabisi korban. Pelaku panik setelah menyadari bahwa korban telah meninggal dunia, karena awalnya niatnya hanya membuat korban pingsan, sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Setelah peristiwa itu, pelaku mengambil 3 ponsel milik korban, mengunci kamar, dan meninggalkan korban tanpa busana. Kasus ini terungkap setelah korban ditemukan. Dalam penyelidikan, polisi tidak hanya menetapkan pelaku utama sebagai penghabisan, tetapi juga menetapkan 3 tersangka lainnya. Mereka dituduh membantu dan mempromosikan korban dalam pekerjaannya. Ternyata, korban tidak bekerja sendirian, dan ketiga tersangka ini berperan sebagai operator yang membantu mencari tamu untuk korban. Polisi mengambil tindakan terhadap ketiganya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Terungkap bahwa pelaku atau kelompok ini sengaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, curas, dan menghabisi untuk menguasai harta milik korban yang menjadi target mereka. Kasus ini akan disidangkan, dan pelaku terjerat pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurut saya hukuman yang didapat tidaklah setimpal. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe. Dan pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah kisah ini menyoroti resiko ketidakpastian dunia maya dan dampak buruknya pada kehidupan nyata. Pelaku mengeksploitasi situasi ekonomi sulit, menciptakan tragedi dengan konsekuensi fatal. Pesannya adalah pentingnya kesadaran dan keamanan dalam berinteraksi daring, serta perlunya perlindungan hukum bagi pekerja wanita pengencerit. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah hukuman yang diterima sudah sesuai? Silahkan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.